Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan. Perkenalkan, saya adalah mahasiswi Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai mata pelajaran informatika di elemen atau materi dampak sosial informatika. Nah, apa sih yang dimaksud dari dampak sosial informatika? Dampak sosial informatika sendiri dibagi menjadi 3 subbagian. Yang pertama yaitu memahami perkembangan komputer, yang kedua dampak sosial informatika, dan yang ketiga yaitu informatika untuk masa depan. Dampak sosial informatika pada subbab memahami perkembangan komputer. Di sini sejarah komputer berawal dari abad ke-19. Ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analitikal. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer pada saat sekarang. Pada umumnya, pengembangan komputer dibagi menjadi 5 generasi. Yang pertama yaitu pada tahun 1946 sampai 1959, yaitu pada ENIAC. Komputer pertama kali mulai muncul pada tahun 1946 yang disebut sebagai komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama diciptakan dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Nah, tabung vakum ini memang dikenal tidak efisien dalam beberapa aspek karena mudah sekali panas saat sedang dipakai. Hal ini disebabkan oleh tabung vakum yang membutuhkan daya listrik sangat besar dalam pengoperasiannya. Kemudian pada komputer generasi kedua dimulai pada tahun 1959 sampai 1965 yang disebut sebagai penemuan transistor untuk menggantikan tabung vakum. Nah, komputer juga dimanfaatkan untuk keperluan bisnis sehingga IBM meluncurkan komputer generasi kedua untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu IBM 1401. Komputer tersebut dapat diterima secara luas di kalangan industri. Kemudian komputer generasi ketiga pada tahun 1958 oleh Jack Kilby mengembangkan sirkuit terpadu atau Integrated Circuit atau IC. Munculnya sirkuit terpadu atau Integrated Circuit IC itulah yang menjadi penanda adanya komputer generasi ketiga. Selanjutnya, ilmuwan berhasil memasukkan lebih banyak komponen elektronik ke dalam satu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Selanjutnya yaitu komputer generasi keempat. Di sini dimulai pada tahun 1971 sampai sekarang. Setelah IC, tujuan pengembangan komputer menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integrated atau LSI dapat membuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Nah, yang terakhir adalah komputer generasi kelima dimulai dari sekarang sampai masa depan. Nah, pengembangan teknologi nano atau nanoteknologi, komputer generasi kelima menyerupai komputer generasi keempat. Kedua generasi tersebut memiliki perangkat komputer seperti layar laptop, CPU atau Central Processing Unit, dan keyboard serta mouse. Selanjutnya yaitu ke dampak sosial informatika. Nah, aspek ekonomi dan aspek hukum merupakan salah satu dari dampak yang diakibatkan oleh penerapan sistem informatika di kehidupan sehari-hari pada berbagai bidang. Selain aspek hukum dan aspek ekonomi, sistem informatika juga memberikan dampak sosial bagi para penggunanya. Nah, di sini dapat kita lihat
ada dampak positif perkembangan informatika di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran. Nah, di sini ketika kita mempunyai sebuah bisnis, kita tidak lagi mempromosikan suatu bisnis ini secara offline, namun kita juga menggunakan secara online melalui WhatsApp, sosial media, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu mempermudah transaksi. Bahwa kita sudah mengetahui banyak sekali misalnya restoran-restoran yang sudah menggunakan transaksi mengenai m-banking. Dan di sini kita dipermudah untuk secara pembayaran. Dan yang ketiga yaitu menekan biaya produksi. Yang keempat, meningkatkan layanan masyarakat. Nah, di sini meningkatkan layanan masyarakat, apa sih yang dimaksud? Biasanya kita ketika melayani masyarakat, kita harus datang ke sebuah tempat tersebut. Nah, sekarang masyarakat tidak harus datang ke tempat, namun bisa secara online melalui website ataupun melalui PC dari kontak person dari suatu pihak yang kita butuhkan. Kemudian membuka lapangan pekerjaan. Nah, di sini kita membuka lapangan pekerjaan tidak melalui offline juga. Nah, di sini banyak sekali freelance yang membuka jasa untuk pengerjaan desain yang bisa dikerjakan di rumah, tidak seperti dulu yang kita harus datang ke kantor untuk mengerjakan sebuah pekerjaan. Nah, di sini kita bisa mengerjakannya di rumah. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain ada dampak positif, pastinya ada dampak negatif dari perkembangan informatika di bidang ekonomi ya. Nah, di sini ada adanya cybercrime. Nah, di sini banyak sekali yang menggunakan m-banking seperti kejadian kemarin yaitu pada bank syariah terjadi kebobolan, banyak sekali nasabah-nasabah yang mengadu bahwa kehilangan dananya yang ada di m-banking. Nah, di sini adanya dari dampak negatif. Kemudian persaingan usaha menjadi tidak sehat. Resensi konsumen dan lapangan pekerjaan berkurang. Dampak perkembangan informatika juga mengacu pada aspek hukum atau produk TIK. Nah, aspek ilegal terkait dengan penggunaan TIK yaitu hak pemerolehan informasi, privasi, data, properti, hak milik, dan identiti. Kemudian ada landasan hukum atau Undang-Undang ITE pada nomor 11 tahun 2008 yang direvisi melalui Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 merupakan cyber law Indonesia karena muatan dan cakupannya luas serta membahas pengaturan di dunia maya. Jadi ketika ada seseorang yang menyangkut hak privasi seseorang di publik di sebuah sosial media, di sini sudah ada undang-undangnya yang melindungi dari pihak korbannya. Nah, ada juga hal-hal yang harus dihindari agar tidak terjerat pelanggaran Undang-Undang ITE. Yang pertama yaitu meluapkan kebencian terhadap individu atau kelompok. Yang kedua, pelanggaran susila. Yang ketiga, pemerasan dan pengancaman. Yang keempat, penyebaran berita hoaks. Yang kelima, hal yang bersifat perjudian. 6. Pencemaran nama baik. Nah, jadi ketika kalian tidak mau terjerat pada Undang-Undang ITE, maka kalian harus menghindari 5 aspek ini untuk terhindar dari Undang-Undang ITE. Nah, langkah selanjutnya yaitu pada menginjak ke subbab informatika masa depan. Nah, untuk penjelasan informatika masa depan, mari kita simak ilustrasi berikut. Nah,
setelah menyimak dari ilustrasi tersebut, apa sih benar di pikiran kalian mengenai informatika masa depan? Nah, jadi di masa yang akan datang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang lebih mementingkan suatu skill di mana programmer, skill mengenai elektronik atau IT itu lebih dibutuhkan ya. Nah, maka kita mulai sekarang harus sedikit demi sedikit belajar mengenai IT. Nah, banyak sekali perusahaan yang sekarang memiliki kualifikasi karyawan yang harus mengerti mengenai pemrograman, komputer, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, melalui penjelasan saya, semoga kalian semuanya mengerti apa sih yang dimaksud dengan dampak sosial informatika. Banyak sekali, ada dampak positif, negatif, berbagai aspek kehidupan, hukum, haki, dan lain sebagainya. Semoga penjelasan saya cukup dapat memberikan penjelasan atau pemahaman kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.